Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, ya rekan-rekan adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan lanjut lagi ya belajar tentang pengenalan teknologi informasi. Setelah di pertemuan sebelumnya, Pak Faisal sudah menjelaskan kita ya tentang menjelaskan ke kita pengantar teknologi informasi. Nah, di pertemuan kedua ini kita mau belajar tentang arsitektur hardware dan software. Nah, di minggu lalu juga kita sudah pelajari ya bahwa eee, komputer itu berasal dari bahasa, eee, yang artinya to compute ya, eee, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa kita artikan sebagai, eee, menghitung gitu. Sehingga berdasarkan definisi tadi, kita bisa simpulkan bahwa, komputer itu adalah alat yang digunakan untuk menghitung. Nah, jadi termasuk kayak, mmm, kalkulator ya, kemudian, ya laptop yang kita pakai itu kemampuan yang paling dasar yang bisa dia, pakai untuk, menghitung, maka dia sudah bisa, disebut sebagai sebuah komputer kalau dia bisa menghitung secara otomatis. Termasuk HP juga ya, HP termasuk komputer yang, bisa dibawa ke mana-mana gitu. Nah, dan di zaman sekarang ini kalau kita lihat ya, dunia penuh dengan, komputer. Komputer ada di mana-mana. Kalau, kita lihat di gambarnya ini ya, bahkan, orang kita mau main game ya, kita online, kita bekerja, kantor, atau apapun itu, semuanya butuh yang namanya komputer. Kita buka web ya, kita buka HP, bahkan termasuk anak-anak kecil sekarang sudah bisa main tablet dan lain-lain. Nah, itu semuanya butuh komputer. Dari bangun pagi sampai kita, tidur sampai bangun pagi lagi, itu butuh yang namanya komputer, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian, sebenarnya komputer itu apa sih? Kalau kita bilang komputer itu adalah alat untuk menghitung, itu definisi yang sebenarnya kurang kurang jelas ya. Menghitung ini maksudnya menghitung apa? Nah, kalau di gambar ini teman-teman bisa lihat di sini ada, tiga tiga hal yang bisa dilakukan oleh, komputer ya. Yang pertama dia bisa menerima data, ya. Data itu adalah kumpulan dari item, yang belum diproses. Kemudian si komputer ini bisa memproses data itu dan diubah menjadi informasi, ya, atau bisa me men-generate atau membuat, informasi yang berguna bagi manusia, gitu. Nah, itu yang kedua dan yang ketiga, komputer itu dia harus bisa untuk, menghasilkan suatu, output dan menyimpan output itu juga. Nah, jadi, dalam suatu komputer itu dia butuh, eee eee, 5 dia akan melakukan 5 proses ini secara garis besar ya. Yang pertama adalah input, kemudian proses, kemudian output, storage, dan communication. Input berarti dia bisa menerima data, kita bisa memasukkan data ke komputernya, ya. Kemudian data itu bisa diproses untuk menghasilkan suatu output, ya. Kemudian, perlu ada dia juga bisa, melakukan penyimpanan dan dia juga bisa, berkomunikasi dengan, komputer-komputer yang lain gitu, atau dengan device-device yang lain. Oke, definisi komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolah menjadi suatu informasi yang diinginkan.
dengan menggunakan satu program yang tersimpan di memorinya serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya di mana bekerja secara otomatis. Jadi dia komputer adalah alat elektronik dan dia harus bisa bekerja secara otomatis berdasarkan 5 cycle atau 5 proses yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Jadi kalau berdasarkan 5 proses tersebut, maka komputer harus bisa melakukan hal-hal ini. Nah, selanjutnya kita mau bahas tentang sejarah komputer. Tapi, sebelum kita bahas ke sejarah komputer nih, saya mau tanya dulu. Eee, saya mau satu orang ada yang bisa menjelaskan, apa itu definisi komputer menggunakan bahasa kalian sendiri, gitu. Jadi bukan menggunakan, kalimat yang sudah disebutkan tadi, yang ada di slide, tapi pakai bahasa kalian sendiri. Oke, yang bisa, menjelaskan, akan saya berikan poin plus, ya. Yang mau menjelaskan silahkan raise hand di Zoom-nya, silahkan raise hand. Yang bisa menjelaskan ada? Ayo, apa ada yang berani? Silahkan, silahkan raise hand di Zoom-nya, angkat tangan di Zoom. Ada yang mau menjelaskan apa itu komputer berdasarkan definisi kalian sendiri? Ini suara saya terdengar ya? Coba, kalau suara saya terdengar bisa tolong di komen, di chat. Halo? Hmm, saya takutnya oke, terdengar ya? Saya takutnya suara saya tidak kedengaran. Oke, ada yang berani menyampaikan pendapat, menurut kalian apa itu sebuah komputer? Oke, ada Rabiatul Adaria Rahman. Saya oke, Rabiatul Adaria Rahman bisa unmute? Baik Pak, menurut saya definisi komputer itu suatu sistem elektronik yang memproses data yang sudah tersimpan dalam sebuah memori yang dapat menginput data dan dapat menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi. Oke. Tersimpan dalam memori itu. Oke, bagus sekali, Rabiatul Adaria. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi sama seperti yang teman kalian tadi bilang ya, disebutkan oleh Rabiatul Adaria Rahman bahwa jadi kata kunci yang saya dapat tadi bahwasanya komputer itu bisa melakukan sesuatu berdasarkan instruksi-instruksi yang bisa diberikan oleh si pengguna. Ya, bagus sekali jawabannya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagian kedua, yaitu sejarah dari komputer. Nah, komputer generasi pertama itu diciptakan pada tahun 1946 sampai 1959, mulainya dari 1946 ya. Dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dia punya komponen, dia menggunakan komponen tabung hampa udara atau dalam kata lain itu vakum tube untuk sirkuitnya. Jadi kalau misalkan kalian buka komputer ya, oke, di ini kelihatan ya. Di sini saya punya
kurang kelihatan sepertinya. Di sini saya punya robot nih. Nah, ini adalah robot halang rintang. Jadi ketika eh, kita jalankan di lantai, dia akan bisa melihat kalau ada halangan di depan, maka dia akan belok kanan atau belok kiri gitu. Ketika ada halangan, dia akan lihat kiri ke kanan. Kalau kirinya ada halangan, kemudian di sebelah kanan itu kosong, maka dia akan belok, eh, misalkan belok kanan. Gitu. Coba kita tes. Nah, jadi yang dinamakan sirkuit itu adalah bagian di mana saya menanamkan ininya, isi dari tidak kelihatan ya, blur ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bagian yang kayak garis-garis. Nah, ini yang dinamakan sebagai sirkuitnya. Gitu. Nah, cara kerjanya sederhana ya. Jadi ini dia akan mendeteksi jarak. Kalau misalkan di depan ada halangan, maka dia akan melihat ke kanan atau ke kiri. Gitu. Nah, coba saya nyalakan robotnya ya. Nah, dia akan mencari. Kalau sudah ketemu, dia akan berjalan, rodanya berputar. Nah, ini yang dinamakan sirkuit. Jadi komponennya dipasang di mana itu namanya sirkuit. Oke, jadi komputer generasi pertama itu dia pakai tabung hampa udara atau vacuum tube di sirkuitnya. Nah, kemudian programnya itu dibuat, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, contoh dengan bahasa assembler. Nanti kita akan pelajari ya. Kemudian komputernya cepat panas, prosesnya kurang cepat, media penyimpanannya kecil, kemudian dia butuh daya listrik yang besar. Jadi komputer yang generasi pertama itu ukurannya sama seperti hampir sama seperti luas lapangan bola ya, dan butuh daya listrik sebesar daya rumah seperti itu. Dan orientasi terutama pada aplikasi bisnis. Contohnya adalah UNIVAC 1, Universal Automatic Computer. Kemudian ada SID, ada G15, SWAG, dan UNIAC 1 juga. Nah, kemudian setelah itu di tahun 1959 sampai 1965 itu muncul komputer generasi kedua. Nah, ciri-cirinya adalah dia sudah tidak pakai vacuum tube, tapi dia pakai transistor. Kemudian bahasa programnya dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Kemudian menggunakan simpanan luar atau external memory ya, magnetic tape dan magnetic disk ya, yang berbentuk removable disk, jadi bisa dicabut dan bisa dipindahkan. Gitu. Daya listriknya lebih sedikit dari generasi pertama, kemudian punya kemampuan real time dan time sharing. Jadi dia bisa membagi waktu untuk proses-prosesnya gitu. Ukurannya lebih kecil, kemudian prosesnya sudah sampai jutaan operasi per detik, bisa melakukan jutaan operasi per detik. Kemudian kapasitas memori utamanya lebih besar. Contoh adalah IBM 1401, IBM 7090, dan ILIAC 2. Nah, kalau IBM ini mungkin Anda kenal ya, source-nya. Nah, ini adalah salah satu perusahaan di bidang teknologi yang besar. Nah, kemudian 1965 sampai 1970 muncullah komputer generasi ketiga, di mana ciri-cirinya itu dia menggunakan IC atau yang disebut sebagai integrated circuit. Ya. Ada peningkatan dari software, kemudian lebih cepat dan lebih tepat. Nah, ukuran kecepatannya sampai dengan nanosecond ya, atau sepermiliar detik. Kapasitas memori besar, daya listrik yang lebih hemat, kemudian bisa melakukan multiprocessing dan multiprogramming.
Nah, jadi multiprocessing ini, si komputer ini bisa melakukan lebih dari satu proses dalam satu waktu gitu. Jadi dia bisa melakukan berbagai proses. Dan proses itu juga bisa dipecah-pecah gitu. Jadi kayak misalkan untuk melakukan proses A, dia akan bagi proses A1, A2, A3, dan lain-lain. Kemudian memungkinkan untuk melakukan multiprocessing, ya. Kemudian harga semakin murah dan kemampuan melakukan komunikasi data itu sudah bisa dilakukan. Contoh IBM 390. Nah, kemudian muncul lagi sejak 1970 itu ada komputer generasi keempat. Nah, ciri-cirinya adalah menggunakan LSI atau Large Scale Integration atau Bipolar Large Scale. Kemudian dikembangkan dengan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor. Dan semikonduktornya berbentuk chip untuk internal memory. Di sini contohnya ada BMC, IBM, dan komputer-komputernya Apple ya. Dulu waktu komputernya Apple itu yang awal-awal yang agak tebal itu ada. Nah, kemudian ada komputer yang ke generasi kelima ya. Ciri-cirinya itu menggunakan VLSI, Very Large Scale Integration. Jadi pakai scale integration juga tetapi sangat besar gitu. Dikembangkan oleh Joseph Junction dan juga dipelopori oleh Jepang ya yang mengembangkan ICOT yang dikembangkan oleh ICOT gitu, Institute for New Computer Technology. Nah, jadi di Jepang itu banyak, makanya kalau kalian lihat ya, komputer itu dulu banyak dari Jepang, ada Toshiba, ada Sony, dan lain-lain. Meskipun sekarang ini sudah mulai banyak pesaingnya kayak dari Taiwan ya, muncul Asus ya, kemudian ada Acer ya. Kalau dari Indonesia sendiri, ada yang tahu tidak merek komputer yang asalnya dari Indonesia? Ada yang tahu? Kalau yang tahu bisa komen. Kalau di Indonesia itu ada merek Zirek ya. Zirek. Kalau dulu itu mungkin ada merek Axio. Nah, tidak dari Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan pelajari uh, 3 aspek dasar dari komputer. Ya, 3 aspek dasar dari komputer itu adalah software, hardware, dan brainware. Oke, jadi sama seperti kita sudah pelajari sebelumnya ya, ada software, ada hardware, ada brainware. Kemudian siklus pengolahan data. Nah, siklus pengolahan data di komputer bisa digambarkan di diagram berikut ini. Nah, jadi ada data yang diinputkan, ada proses, dan ada data yang dikeluarkan. Nah, gambar yang di atas ini, kalau kita detailkan lagi, kita lebih rincikan, maka hasilnya gambar yang di bawah ini ya. Jadi, ada yang namanya origination. Origination itu dari mana kita mendapatkan si data tersebut. Kemudian setelah kita dapatkan data itu diinputkan ke dalam komputer, akan diproses. Nah, prosesnya dalam memproses itu si komputer ini bisa berinteraksi dengan media penyimpanannya atau memori. Ya. Kemudian hasil proses itu dari proses itu bisa menghasilkan suatu output yang kemudian didistribusikan ke pengguna atau ke manusia atau ke human kita ini ya. Dan proses itu diulang terus-menerus. Ya.
Oke, pilih satu jawaban yang tepat, waktunya 2 menit. Bisa lebih dari satu jawaban. Apa saja hal yang benar terkait komputer generasi pertama? Jadi yang dipilih adalah hal yang, eee, seingat Anda benar terkait, komputer generasi pertama. Yang salah jangan dipilih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi, penjelasan diagram tadi adalah ini ya, origination itu adalah, proses pengumpulan data, atau pencatatan data ke dokumen dasar. Kemudian input adalah memasukkan data ke dalam sistem komputer melalui alat input. Jadi contohnya, ketika saya berbicara ya, suara saya ini adalah origination. Kemudian ketika suara saya masuk ke dalam mikrofon, nah itu bisa disebut sebagai bagian inputnya. Kemudian ada processing juga. Kemudian output mengeluarkan informasi ya. Kemudian distribution, mendistribusikan hasil pengolahan data kepada yang membutuhkan informasi. Setelah, suara saya masuk di dalam komputer, diproses menjadi sinyal-sinyal sehingga dikeluarkan, dan kalian bisa dengar suara saya, gitu. Kemudian perekaman hasil tersimpan keluar untuk digunakan sebagai input pada proses selanjutnya. Nah, 3 komponen utama dari komputer. Nah, eee, kalau kalau komputer yang, zaman dulu itu biasa tebal kayak gini ya layarnya, setebal itu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah agak tipis. Nah, komponen utama dari komputer yang pertama itu adalah, output unit. Output unit itu adalah bagian yang bisa memberikan output kepada pengguna. Jadi, kalau contoh di sini adalah layarnya, karena pengguna bisa melihat layar dari, layar yang menampilkan hasil prosesnya itu. Kalau ada, speaker, nah speaker itu juga bisa menjadi output unit. Kemudian ada input unit, kalau di sini mengarah ke keyboard dan mouse. Kenapa keyboard dan mouse? Karena kalau kita mengetik atau kita mengklik, maka itu sebenarnya kita sedang memasukkan data ke dalam komputer. Nah, kemudian ada sistem unit. Sistem unit inilah yang menghubungkan antara input dan output. Jadi ini bagian untuk pemrosesannya. Nah, mmm, jadi, kalau kita bagi ya, dari, bagan ini ya, perangkat keras komputer ada alat input berupa keyboard, mouse ya, scanner, FD ya, kemudian CD-ROM ya. Kemudian perangkat, alat untuk proses itu ada, di sini ada misalkan casing, power supply, motherboard, prosesor, memori, card VGA, card input output ya, sound card, kemudian modem ya, kalau mau pakai internet ya. Kemudian, ada heatsink, HDD, dan lain-lain. Dan alat output-nya ada monitor, ada printer, dan ada speaker.
Nah, kita sekarang sedang bahas perangkat keras komputer ya. Jadi kita perlu tahu komponen hardware-nya. Komponen hardware si komputer ini ada CPU, media penyimpanan, input device, output device, dan communication. Nah, ini adalah gambar dari CPU ya. Jadi kalau ada yang bertanya si komputer itu apakah dia punya otak seperti manusia begini? Jawabannya iya, dia juga punya otak. Dan otaknya itu disebut sebagai CPU atau kepanjangannya itu Central Processing Unit. Komponennya apa saja? Jadi otaknya si komputer ini terdiri dari dua. Yang pertama namanya control unit, yang kedua namanya arithmetic logic unit atau ALU gitu. Nah, gambar CPU-nya itu kurang lebih kayak begini ya. Kalau ini ya CPU juga. Ini CPU-nya AMD. Nah, eh, kemudian siklus dari si eh, device itu atau si mesin ini atau si komputer ini ada 5 siklus. Yang pertama dia bisa melakukan fetch. Fetch ini maksudnya eh, sama seperti menginputkan data. Kemudian decode. Decode ini artinya mengartikan atau memproses. Eh, ya, decode ini ya. Jadi fetch ini kalau kita bilang itu sama seperti origination tadi ya. Kemudian decode ini dia mengartikan data, kemudian execute ini memproses data, store menyimpan, kemudian communication device untuk berkomunikasi antara eh, komputer yang satu dengan komputer yang lain. Nah, kemudian apa sih yang mempengaruhi komputer itu bisa cepat atau lambat, atau kemudian bisa kuat atau tidak gitu ya. Kalau kita cari komputer kan biasanya cari komputer yang eh, cepat kan, mau komputer yang cepat, kemudian komputer yang tidak nge-lag lah begitu. Nah, ketika kita mau tahu jawaban dari itu, maka kita perlu perhatikan tiga hal ini. Yang pertama sistem clock-nya, kemudian bus width, kemudian word size. Sistem clock ini adalah seberapa cepat si komputer itu bisa memproses satu data begitu. Kemudian ada bus width. Bus width ini ada dua, I/O bus dan data bus. Jadi ini uh, semacam kayak seberapa besar kemampuan si komputer untuk memproses data. Kalau sistem clock ini terkait cepatnya, bus width-nya ini terkait besarnya. Port size juga. Ini oke, kuis kedua. Silahkan dipilih jawaban yang benar, satu jawaban. Lima, 4, 3, 2,
Satu. Oke. Coba kita share ya. Sebanyak 12 orang jawab komputer generasi kelima. Kalau 20 orang jawab komputer generasi keempat. 3 orang jawab komputer generasi keenam. Ada 4 orang yang jawab komputer generasi ketujuh ya. Jawaban yang benar apa kira-kira? Jawaban yang benar adalah komputer terbaru adalah dari generasi kelima. Oke. Oke. Kemudian kita lanjut ya, bahas tentang jenis proses. Nah, proses di dalam komputer itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada serial processing. Serial processing berarti proses yang kalau kita mau kayak proses yang berurutan gitu. Eh, Kalau saya mau makan eh, roti, nasi, dan apel misalnya, saya makan satu persatu. Makan roti, roti habis, baru makan nasi, nasi habis, baru makan apel. Itu namanya serial processing. Kemudian parallel processing ini bisa bersamaan. Jadi saya roti roti makan roti 2 sendok, kemudian nasi 2 makan roti 2 gigit ya, nasi 2 sendok, baru 2 kali gigit apel, diulang-ulang terus sampai semuanya habis. Kemudian pipeline processing ini kita akan menyediakan waktu-waktu khusus untuk melakukan proses tersebut. Nah, tahapan proses itu ada pengambilan instruksi, kemudian penerjemahan instruksi, ada eksekusi instruksi, dan penulisan hasil dari instruksi. Nah, kemudian perangkat keras komputer. Nah, yang selanjutnya ya, ada yang namanya media penyimpanan atau yang kita gunakan untuk menyimpan data. Media penyimpanan yang utama itu namanya RAM atau kepanjangannya adalah Random Access Memory. Contohnya ada 2 jenis ya. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic RAM. Ini biasa lumayan sering nih kalau Anda punya laptop atau komputer di rumah biasanya pakai yang ini, Dynamic RAM. Kalau kalian buka, kalau berani buka kalau berani buka komputernya, kemudian dilihat itu nanti akan ada ini. Kemudian ada SRAM atau Static RAM. Ada juga EDORAM, ada juga SDRAM, tapi ini jarang digunakan. Nah, kemudian perangkat untuk menyimpan yang lainnya ada ROM atau Read Only Memory. Itu ada PROM, EPROM, dan EEPROM di situ. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, kemudian tadi ya circuit board. Komputer punya yang namanya circuit board. Terbagi menjadi 2 ya. Ada yang namanya single inline memory modul dan ada dual inline memory modul. Gitu. Jadi kalau single inline itu semua semua kaki-kakinya itu ada di satu sisi saja, sama seperti gambar ini. Kalau dual inline, semua kaki-kakinya itu ada satu di sebelah kanan, ada satu di sebelah kiri. Kemudian perangkat penyimpanan lainnya ada juga cache memory atau disebut dengan flash RAM ya. Ada kemudian video memory atau disebut sebagai VRAM. Nah, kemudian ada juga flash memory atau
yang biasa kita bilang sebagai flash disk begitu. Jadi bahasa aslinya adalah flash memory. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, mungkin, dulu kita sering pakai ya. Kalau sekarang, eee, mungkin ada yang sering pakai, tapi sepertinya kita sudah jarang ya, karena sudah bisa mengirimkan file lewat Google Drive ya, atau tinggal download saja, udah bisa. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh primary storage. Ada juga, jadi penyimpanan yang primer. Ada juga media penyimpanan yang secondary atau, bukan yang utama gitu. Contohnya adalah magnetic storage, yaitu magnetic tape. Ada juga, magnetic disk, contohnya adalah hard disk. Nah, yang terpasang di komputer Anda juga, ini hard disk. Kemudian ada floppy disk atau disebut sebagai disket. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau sekarang hampir jarang sekali kita temukan. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa data itu disimpan di dalam komputer? Nah, jawabannya komputer itu kan dia tidak mengerti bahasa kita manusia nih ya. Yang dia mengerti adalah, listrik-listrik. Jadi dia hanya mengerti yang namanya binary digit atau satu dan nol. Satu itu berarti ada listrik, nol itu berarti tidak ada listrik. Gitu sederhananya. Oke, kuis ketiga. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, cukup waktu habis. Oke, kita lihat ya. Ada yang menjawab, kebanyakan menjawab input. Kemudian, eee, 33 orang menjawab input, 2 orang menjawab processing, 8 orang menjawab collecting, dan 2 orang menjawab origination. Oke, mari kita lihat. Slide-nya apa terlihat? Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar, proses pengumpulan data disebut juga sebagai origination. Oke, banyak yang salah ya. Nah, ada 2 orang yang jawab origination nih. Nah, yang jawab origination ini siapa? Siapa nih yang jawab origination nih? Bisa komen di chat yang merasa jawab origination? Oke, mungkin malu ya. Oke, selamat. Oh, tadi ada ya Siti Siti Daeng tadi jawab origination ya? Sri Hartati. Sri Hartati Bedaeng tadi jawab origination ya?
Tadi si Harta Daeng jawab origination apa bukan? Iya Pak, saya jawab. Oke, selamat, selamat. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas tentang media penyimpanan ya. Media penyimpanan itu ada 5 kriterianya ya. Yang pertama kecepatan, kedua volatility, kemudian metode akses, portability, dan capacity. Capacity. Volatility ini apakah dia bisa terus memiliki performa yang tetap seperti itu seterusnya, ataukah performanya itu akan menurun gitu. Nah, apa bedanya temporary versus apa bedanya primary storage dan secondary storage? Primary storage itu sifatnya temporary, secondary storage sifatnya permanen. Jadi jangan terbalik ya. Yang primary itu sementara dan yang secondary itu permanen. Dan yang primary itu hanya dapat menyimpan data jika komputer menyala. Dan secondary tetap dapat menyimpan data jika komputer mati. Nah, contoh ketika kita sedang mengcopy suatu teks ya. Berarti kita klik, eh, kita klik, kita drag teksnya begitu ya. Eh, kemudian kita select teksnya, kemudian kita pencet tombol Ctrl C di di keyboardnya kita. Nah, ketika kita copy itu, data yang sedang kita copy, teksnya itu tersimpan di dalam uh, primary storage atau tersimpan di dalam RAM-nya kita. Sehingga kalau kita matikan komputernya, kemudian kita nyalakan lagi, kemudian kita ingin pastekan teks yang sudah kita copy, itu tidak bisa dilakukan. Karena data tersebut disimpan di uh, RAM. Dan RAM itu hanya dapat menyimpan data selama komputer menyala. Kalau komputer mati, kemudian nyala lagi, maka sudah tidak bisa lagi. Nah, itu adalah peralatan storage. Nah, peralatan input itu contohnya ada keyboard. Kemudian ada mouse, sering kita pakai juga ya. Kemudian ada trackball. Trackball ini mungkin jarang ya kita lihat ya, tapi kurang lebih fungsi itu sama seperti mouse untuk menggerakkan kursor. Ada joystick, mungkin sering dipakai untuk bermain game ya. Nah, ada juga yang namanya terminal. Dan seperti dalam terminal, ATM, kemudian point sales of terminal. Jadi layar-layar yang bisa diklik seperti itu. Kemudian perangkat keras komputer juga ada misalkan optical reading device atau kata lainnya adalah scanner. Nah, contohnya adalah barcode reader. Kalian kalau belanja di Hypermart ya atau di Indomaret ya, uh, harganya kan tidak diingat melalui uh, ingatannya si penjualnya ya, tapi ketika kita mau bayar, maka barang itu di-scan menggunakan barcode reader ini. Nah, barcode reader ini dia adalah optical reading device. Kemudian ada handprint scanner. Jadi bisa bisa melihat alat kayak semacam alat untuk memindai sidik jari. Nah, itu juga handprint scanner. Ada juga yang namanya image scanner. Oke, kuis selanjutnya.
5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke, sebagian besar menjawab random access memory. 39 orang menjawab random access memory. Apa jawaban yang benar? Iya, jawaban yang benar adalah ya, random access memory. C, ya jawaban ketiga ya. Jawaban yang pertama jangan terkecoh ya, itu adalah ransom. Jadi pakai S, bukan pakai D. Ya, untuk jawaban yang pertama. Yang benar adalah pakai D atau random. Ransomware anti-memory juga jawaban yang salah. Oke, lanjut. Kemudian peralatan untuk output itu ada yang pertama visual display atau disebut sebagai monitor. Kemudian ada printer. Nah, printer ini ada macam-macam ya. Ada impact printer, contohnya dot matrix printer. Kemudian ada non-impact printer. Jadi contohnya itu inkjet printer yang sering kita pakai ini. Inkjet printer. Kemudian ada plotters juga, ya. Jadi printer-printer yang dipakai buat cetak banner dan seterusnya itu juga termasuk. Kemudian ada computer output microfilm atau COM. Ya. Kemudian ada jadi seperti kalau dulu itu orang mau print film yang foto atau print hasil ronsen gitu ya, itu termasuk. Kemudian audio response unit, misalkan kayak MP3 player kalau orang zaman dulu punya. Kemudian untuk peralatan komunikasi, bagaimana si komputer ini bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain? Yang pertama bisa melalui eksternal, bisa melalui modem. Ada modem eksternal dan modem internal. Kalau modem eksternal berarti sudah terpasang di device-nya. Kalau di modem internal, kalau modem eksternal ini berarti perlu kita beli lagi gitu. Kalau internal berarti sudah terpasang di dalam device-nya. Contoh yang ada di HP ya. Misalkan kemudian ada juga smart modem dan ada fax modem untuk mengirimkan fax. Nah, itu tadi semua terkait perangkat lunak komputer. Terkait semua terkait perangkat kerasnya komputer. Yang sekarang selanjutnya kita mau bahas terkait perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer yang pertama itu ada sistem operasi. Kita akan bahas pengertian, fungsi, contoh, dan penjelasannya. Oh, oke. Kita balik dulu ke perangkat, nah, sistem operasi. Nah, ada yang bisa menyebutkan kepada saya contoh sistem operasi itu apa saja? Yang bisa silahkan raise hand di Zoom dan akan saya kasih poin plus. Contoh dari sistem operasi itu apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa sebutkan contoh sistem operasi? Yang bisa akan saya berikan poin plus. Silahkan raise hand yang mau menjawab. Oke, ada satu Muhammad Hafid. Oke, ada Daniel Paulus juga. Oke, berarti Muhammad Hafid sebutkan satu, Daniel Paulus sebutkan satu.
Erlangga Jinane, sebutkan satu juga ya. Jadi nanti akan ada 3. Yang pertama Muhammad Hafid dulu. Ya, Muhammad Hafid, apa contoh sistem operasi? Tahu? Muhammad Hafid, tahu jawabannya? Oke, Linux. Oke, bisa. Oke, kedua Daniel Paulus. Daniel Paulus. Mana orangnya? Halo, iya Pak. Oke, Sistem operasi Windows Pak. Windows. Oke, betul. Oke, Daniel Paulus. Satu lagi Erlangga Jinane. Oh, ada satu lagi ya, Rabiatul. Oke, kita akan coba nanti ya. Erlangga Jinane. Saya Pak. Ya. Sistem operasi ada Android, ada iOS juga. Oke, betul ya. Jadi tidak hanya di komputer, tapi ada juga di HP, Android, ada iOS. Ya, oke. Cukup ya. Yang lain nanti di kesempatan selanjutnya. Oke, kemudian sistem perangkat lunak itu ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama sistem kontrol program dan sistem support program. Kalau dari jenisnya itu ada proprietary application software dan off-the-shelf application uh, software gitu. Kalau proprietary itu aplikasi yang memang sudah dari bawaan dari si sistem operasinya. Gitu. Oke, kuis ke-5. Oh, yang bukan merupakan karakteristik media penyimpanan adalah, ya, soalnya terpotong ya. Yang bukan, ya perhatikan, yang bukan berarti yang tidak termasuk. Dari 4 jawaban ini yang tidak termasuk karakteristik media penyimpanan itu yang mana? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis.
Oke, jawaban terbanyak adalah modernity. Kira-kira jawaban yang benarnya apa? Ada yang tahu? Jawaban yang benarnya apa kira-kira? Nah, ini dia jawaban benarnya. Ya, jadi yang termasuk ke dalam karakteristik media penyimpanan adalah kecepatan, volatility, metode akses, portability, dan capacity. Jadi, modernity tidak termasuk ke dalam karakteristik media penyimpanan. Oke. Selanjutnya, permasalahan software. Ya, banyak hal yang berkaitan dengan software ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dan penilaian software, kemudian apakah software tersebut punya lisensi apa tidak, kemudian terkait upgrade-nya, ya bagaimana cara melakukan versioning dari si software. Kayak contoh ada versi betanya, ada versi 1.1, 1.2, 2.1 ya. Kapan kita mengganti versi-versinya. Kemudian ada open system, ada juga open source software. Ya. Contoh open source sama seperti misalkan Linux tadi ya, kemudian Android. Nah, kemudian terkait bahasa pemrograman itu ada bahasa mesin atau machine language, ada bahasa rakitan atau assembly language, bahasa prosedural dan bahasa tidak prosedural atau non procedural language. Nah, kemudian yang ada juga lagi bahasa pemrograman natural ya, atau natural language, pemrograman virtual, HTML ya. Kemudian ada extensible markup language atau XML, componentware, virtual reality modeling object, dan bahasa pemrograman object oriented. Oke. Oke, kuis selanjutnya. Lima, 4, 3, 2, 1.
Oke, tunggu sebentar ya. Oke, stop. Ya, jawaban yang benar adalah human language. Jadi human language tidak termasuk ke dalam bahasa pemrograman. Oke, sebagian besar jawaban adalah benar. Oke, untuk materi kita sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya bisa raise hand.